Baik teman-teman sekalian berbahagia, pada hari ini kami kebetulan mahasiswa dari Institut Agama Islam jurusan MBS Manajemen Syariah Islam, insya Allah akan melakukan kegiatan kunjungan ke hotel ya. Ada sekitar 7 orang dan kita akan didampingi oleh dosen-dosen kita. Ada dosen kita, ada Pak Supardi, Masya Allah. ada Pak Edi, Iya. Usman, dan ada Pak Andi, Pak Sandria. Luar biasa. Dan Luar sama biasa. Satu lagi dosen kita Pak Yandra. Ya, Pak Yandra belum datang. Pak Rektor. Lagi kita akan berangkat Pak Rektor. dalam kegiatan kuliah di MBS ini. Iya ya. Dan teman-teman ada Ustaz Taufik, Boni, ada Bang Rahmat, ada Bang Rizky, Rizky, dan ada saya sendiri. Baik teman-teman sekalian, ikuti terus perjalanan kita sampai selesai karena ini baru permulaan. Nanti di sana kita akan menjalankan tugas sebagai mahasiswa yang sudah menginjak semester terakhir, dan tugas-tugas apa aja nanti kita ikuti terus perjalanan kita. Oke, siap. Ditutupin pula semalaman. Ya Allah, Pak. Aduh. Oke. Alamak, susah kali. Oke, kita sudah sampai di Hotel Panorama Inn. Mantap. Jangan lupa pakai masker, guys. Pakai masker dulu ya. Oke. Luar biasa, berdata langsung dijamu. Ngerti. Gimana Pak? Baru datang langsung dijamu dengan seperti ini Pak? Alhamdulillah, rezeki yang luar biasa. Iya ya, ini KKN-nya nggak tanggung-tanggung ya Pak, langsung ke hotel. MBS MBS yang di apa, sini Pak? semua, pengusaha semua. Ini Bapak pengusaha kita nih. Amin. Silakan Pak, dinikmati Pak. Oke, kita nikmati dulu guys. Jadi ini kita sudah sampai di Hotel Panorama Inn yang sekarang berubah menjadi Hotel PowerPoint. PowerPoint. Alhamdulillah kita tiba langsung dijamu dengan minuman. Mantap. Bapak-bapak semuanya, kita hari ini akan hotel tour gitu ya, akan dipandu oleh Bapak Satria, beliau penanggung jawab di sini. Jadi nanti ketika kita di bidang bisnis ini apa aja yang fasilitasnya, jadi kita sama-sama kita apa. Semester berapa sudah? Saya mahasiswa juga loh. Saya mahasiswa juga. Saya sekarang berkuliah di Undrika, ngelanjutin untuk ke S1-nya. Kemarin saya D3 dari pariwisata. Oke. Kalau ngomongin tentang bisnis, artinya teman-teman semua juga sudah tahu kira-kira hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan dalam segi. Kalau yang harus saya perjelas adalah tentang hotel. Jadi mungkin yang harus kalian tahu sendiri, 4 Point Hotel ini baru kita buka di 8 Oktober tahun 2020. Jadi
Jadi dari masalah penjualan makan, minum kopi dan sebagainya itu memang sudah ditentukan atau sudah dipastikan untuk dijual. Oke, jadi ini adalah fasilitas yang ada di hotel. Lanjut, sementara ini kita masih buka. Jadi kalau ngomongin tentang bisnis, untuk bartender ini pasti cukup rame nanti dikunjungi karena kita ada live musiknya. Kita lanjut ke lantai 2. Naik tangga aja kali ya, lebih gampang. Karena kan bakal ada grup nih yang bakal nginap di sini. Jadi ini setapannya untuk teater 100 pack dengan prokes. Nggak prokes sih sebenarnya juga. Kalau prokes itu kan harus 1 meter nih. Jadi semi prokes. Jadi memang kalau untuk meeting room itu kalau rekan-rekan tahu bahwa untuk setapannya ini ada bermacam-macam. Jadi tergantung dari keinginan dari tamu sendiri setupnya. Misalnya ada dia mau bentuk U, ada yang U-shape, ada kalau ini namanya teater. Jadi kayak kita nonton di bioskop tuh kayak gini nih setapannya. Terus ada bentuk juga yang mau dia bikin bulat gitu loh. Jadi tergantung dari tamu untuk nge-request pas acara eventnya tuh seperti apa. Nah, Pak Subadi kita ketemu di Novotel. Jadi sebelum jadi Travelodge. Nah, tapi sebelum itu saya pernah kerja di luar. Saya pernah kerja di Maldives, Maladewa, saya pernah kerja di negara Bahrain, baru balik lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan kalian nanti suatu hari nanti jadi pebisnis yang tangguh. Karena kita nggak, we never know gitu loh. Kayak Pak Marriott ini namanya kan JW Marriott, John Willard Marriott. Dia memulai bisnisnya itu dari fresh beer. Orang buka-buka bir aja itu mulai jual bir gitu loh. Cendol lah kalau di Indonesia. Nah, jual cendol lah, jual skoteng gitu kan. Mulai bisnisnya itu dari itu. Cuman karena dia mempunyai visi misi ke depan, jadi itu yang diperlukan sebenarnya oleh anak muda seperti kalian ini. Learning by doing ya. Iya, jadi kalian harus memikirkan kira-kira peluang bisnis seperti apa yang harus dipersiapkan. Karena kadang kita tidak tahu bahwa di sebalik itu semua ada hikmahnya. Kadang-kadang orang mulai bisnis aja, ada yang mulai bisnis dari barang-barang yang sampah, dari barang-barang yang harus didaur ulang lagi gitu kan, dan itu bisa menjadi bisnis yang bagus gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan. Jadi kadang-kadang kita memikirkan sesuatu hal itu, tapi karena kita stuck, kita tidak bergerak. Oke, ini fitness centernya. Baik, kita lanjut lagi. Jangan sampai berubah. Waduh. Lanjut. Kita dorong. Oke, ini sebenarnya kita ke sana yuk. Oke. Ini sebenarnya swimming pool ini memang Pak Sobadi ini yang lama ya, Pak? Iya. It's remain the same dengan yang lamanya. Di side ini adalah apartemennya. Jadi owner itu udah memikirkan. Karena kalau di Batam ini tamu-tamu long stay itu cukup ramai sebenarnya. Jadi bedanya apartemen ini sebenarnya kayak rumah. Jadi semua fasilitas, ada dapur, ada macam-macam gitu lah. Kalau di kamar hotelnya kan kita nggak ada dapur tuh. Jadi kalau untuk apartemen itu malah ada hotel, ada dapurnya dan sebagainya. Tapi untuk sementara ini masih belum kita pergunakan karena masih direnovasi juga. Nah, di sini namanya pool bar. Masih belum buka juga. Biasanya kalau kamu sambil duduk-duduk sambil minum, mau ngerasain pool barnya. Habis berenang mau minum jus. Iya, bir. Di sini dia. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Masih ada 2 lagi. Pasarnya 100 kan? Saya 80, 70. 19.
Kita di dalam lift guys, ulang. Kita lagi di mana nih, Pak? Di hotel. Di kamar, guys. Point. Oke. Point. Point. Lagi dalam hotel. Oke, sudah. Let's go. Kalau untuk di kamar sendiri, memang 4 point by Sheraton Batam itu kalau kalian lihat, awalnya saya impresnya langsung, kok ini kayak triplek ya? Iya. Iya kan kalian lihat, kayak triplek ya ini ya. Ini semua ya tangan. Tapi memang standarnya dari merek itu sendiri, standar dari 4 point itu adalah 4 point Batam khususnya adalah vintage. Vintage itu artinya mereka lebih ke hal-hal yang jadul yang zaman dulu lah gitu ya, klasik ya, klasik oldies lah ya. Kayak kita lah ya Pak Supadi udah klasik orang yang udah klasik banget udah. Klasik wes tua benar tuh. Nah, benar. Nah, tapi kalau untuk standarnya sendiri buat kalau Marriott itu kita sebutnya staff itu associate. Buat associate-nya sendiri itu kita dari segi uniform adalah young and energetic. Itu lagi ya, balik lagi kalau ke jasanya untuk dunia perhotelan itu, kalau kalian lihat Haris, Hotel Haris, mereka boleh rambutnya dicat, mereka boleh pakai giwang, mereka boleh pakai tato, itu tergantung dari propertinya masing-masing. Tapi kalau untuk Marriott sendiri, kita karyawannya adalah young and energy. Kenapa saya pakai sepatu ini seperti anak sekolah? Karena memang kita diperbolehkan. Kita malah dilarang untuk pakai sepatu yang terlalu formal kayak Pak Supadi. Nggak diizinin sebenarnya malah. Saya copot lah gitu. Jadi memang konsepnya seperti itu gitu loh. Jadi setiap properti itu tergantung dari kaliannya sendiri melihatnya. Seperti yang saya bilang, kalau untuk Hard Rock, Haris itu mereka boleh pakai tato, mereka boleh rambutnya gondrong gitu loh. Di kita juga boleh rambut gondrong, boleh pakai tato, tapi khusus untuk yang di FB service, terutama untuk yang bartender. Apa barang-barang kita sendiri untuk peremacaannya itu ada berapa lama anunya? Barang-barang seperti apa? Barang ya seperti. Oh, itu tuh Pak Supadi tuh jawab tuh, kamar. Ayo, Pak. Surprise, Pak. Di hotel itu ada namanya CAPEX, Ya. capital expenditure ya. Ya, expenditure-nya. Nah, jadi dia dalam jangka waktu 5 tahun itu biasanya akan di cross check melakukan defect list. Nah, defect list itu dilihat setiap tahunnya mana yang kurang. Tetapi Kurang ya. at least itu biasanya 5 tahun baru dilakukan peremajaan. Peremajaannya bisa dilihat kalau misalkan seperti ini kan custom aja. Misalkan bagian mana yang rusak, kalau dia tidak bisa menghilangkan ikonnya, dia tetap dipasangkan yang sama, paling ditukar. Nah, kalau yang linen ini biasanya dalam 2 tahun atau 1 tahun sudah mulai Sudah mulai harus ada stok yang baru. di restock karena Di restock. itu pun dilihat misalkan tingkatan Kalau kasurnya kalau kasurnya kan kita rolling setiap tiga ini, itu pun biasanya jatahnya 5 tahun juga. iya 5 tahun ya Pak. Tetapi Jadi kalau ada yang side A, side B, return back. itu dilihat dari tingkat huniannya. Kalau huniannya 5 tahun ternyata sedikit, berarti bisa jadi 10 tahun. Nah, Iya, dilihat betul. juga dengan kondisinya. Tapi secara standarisasi biasanya 5 tahun. 5 tahun akan dilihat. Untuk linen itu berbeda karena linen ini setiap kali tamu pakai langsung dicuci. Tetap Nah, ya. jadi ada standarisasi pencucian, misalkan 100 kali pencucian dia sudah harus diganti yang baru. Tapi kalau untuk di Indonesia biasanya tidak pakai standar itu, selagi masih layak pakai masih dipakai. Cuma Iya. paling tidak 2 tahun, biasanya 2 tahun ini Dari SMK 2. ya saya kan kedua ya. So, high quality ya. Setelah lulus training langsung kerja. Oke, makanan tahap ketiga. Makanan tahap ketiga kita deh, Pak. Apa itu? Ini namanya main dish. Main dish. Main dish. Menunya ayam opor yang sudah digoreng. Ya, ini opor Nusantara. Jadi opor itu yang sudah kayak difermentasi atau gimana lah. Terus pandan ya, pakai aroma pandan, kerabu, toge, tempe, sambal ya bentuknya. Itu nasinya hijau kenapa kayak gitu, Pak? Hijau ini adalah variasi. Variasi ya. Variasi ya, untuk menambah frame orang tuh, Style ya. Ya. Jadi
kira-kira ini bisa diaplikasikan ke Hidayat Tuhan? Insya Allah. Kalau dari segi menu bisa, tapi segi harga belum. Langsung hadir di Cafe Santri ya. Rekan-rekan semua yang sudah bersedia sudi, bahasa Melayunya itu kan, bersedia dan sudi untuk hadir di 4 Point by Sheraton Batam. Terima kasih banyak. Mau cek ini deh, cek satisfaction, kalau kata istilah hotelnya itu cek satisfaction. Gimana makanan, pelayanan dan sebagainya di sini? Luar biasa ya. Luar biasa ya, alhamdulillah luar biasa. Baik. Kalau ada komplain-komplain silahkan ke Pak Supardi. Nanti Pak Supardi sampaikan ke saya gitu. Saya 86 kan. A1. Yang pasti saya berterima kasih atas nama manajemen 4 Point by Sheraton Batam sudah berkunjung. Jadi buat rekan-rekan semua kalau pengen melihat tentang operasional hotel atau sistem yang ada di hotel seperti inilah, KKN karena kita juga dalam kondisi COVID jadi tidak terlalu ramai, tamu juga tidak terlalu ramai, tapi di sini operasional tetap harus berjalan. Jadi ya Pak Supardi, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Bapak bisa memberikan masukan-masukan buat kita gitu, sehingga kita bisa mengerti bagaimana seandainya nanti kita merancangkan bisnis hotel syariah gitu ya, misalnya kita akan berbisnis ke depannya. Selain itu juga terima kasih juga untuk makanannya luar biasa. Kita lihat tadi dari hidangannya ya, ada paradenya sebenarnya dari awal itu saya anggap parade itu karena tadi Pak Edi sangat ini Pak ya itu paradenya. Dan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga sampai ke depannya lagi. Untuk kami Pak mewakili semua rekan-rekan mungkin menyatakan terima kasih buat manajemen juga, memang belum bisa disampaikan secara tertulis ya. Seperti tadi juga pengantarnya pun saya paperless ya. Paperless ya. Paperless ya, jadi pakai ini aja karena sekarang tuh kita lagi saving. Yang kedua kami sampaikan juga terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, ada Pak Supardi, Pak Yandra, Pak Sandria, dan Pak Edi ya, Pak Edi yang menginisiasi kami untuk berkunjung ke hotel ini dalam rangka KKN ya Pak ya. Alhamdulillah kami sudah jalankan, mudah-mudahan ini nilai tambah kami ya sebagai mahasiswa ya. Dan kami berharap juga ini sebagai pelecut kami untuk terus mengembangkan diri. Dan nantinya ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Supardi dan Pak Yandra tadi, bisa bekerjasama di manajemen atau di hotel kita ini di bawah kita nanti ya, senior kita nanti di institut kita. Junior ya, junior kita. Kita senior. Sekali lagi Pak, kami terima kasih banyak. Alhamdulillah telah disediakan, difasilitasi KKN kami ini dan bermanfaat di gedung hari. Saya kira itu. Terima kasih banyak mewakili teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara KKN kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada pihak Hotel 4 Point atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga kedepannya bisa makin eksis. Mantap. Sampai ketemu lagi. Kalau Pak Supardi ya Sering ketemu. komunikasi tetap kami dia sama dia tetap jalan. Hati-hati di jalan.
Jadi ini kita bisa di sini. Kita apa stop di sini dulu Oh ya. iya. Lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, kita ketemu. Mari. Terima kasih Pak. Ketemu ya. Iya. Oke, let's go.